Bab 3156-3160 di atas langit, di dunia kecil yang aneh ini, sebuah lubang tiba-tiba robek. Kemudian, bayangan virtual jatuh dari langit dan langsung masuk ke tubuh dan pikiran Muyun. Sesaat, Mu tertegun. Pada saat ini, dia bisa merasakannya. Transformasi guncangan bumi terjadi pada saat ini. Awalnya, Muyun tidak sepenuhnya mengendalikan 10.000 diagram susunan dan susunan yang diperoleh dari Istana Surgawi Yin Yang dan Namong Ye, penguasa Istana Susunan Surgawi. Tapi sekarang, gambar-gambar arai melekat di pikiran saya. Tampaknya terintegrasi ke dalam tubuh dan pikiran Muyun dalam sekejap. Arai tercerahkan dalam sekejap. Lebih dari itu, penentuan absolut darah Yin Yang, formula tubuh absolut EREI, Sutra Vajra, Da Feng Tian Shen Zhang, Tinju Feng Lei Shen Yang, dan formula pedang dewa penghancur gunung sangat ditingkatkan saat ini. Saat Anda mencapai Jiuxiong, takdir Anda berubah. Sepertinya itu telah menyebabkan sesuatu. Bukan apa yang ada di sisi langit dan bumi ini, tetapi apa yang didorong antara langit dan bumi. Saat ini, mata Muyun tenang. Di dalam, nafas berubah. Pemurnian rasa hormat Tuhan terhadap 9 aspek membuatnya menjadi tercerahkan baik secara fisik maupun mental. Sangat nyaman. Saat ini, 8 orang, termasuk Kaisar Feng Shuang, Kaisar Feng Shan, Kaisar Feng Shui, Kaisar Yue Sheng, Kaisar Yue Ming, Kaisar Yan Cai, Kaisar Yin dan Kaisar Shen, memiliki mata dingin. 3 putra tewas. Mereka semua adalah saudara dan saudari dari beberapa orang. Meninggal di tangan Muyun. Hari ini, Muyun harus mati. Tapi sekarang, 10 penjaga boneka adalah 9 dan 10 alam yang dihormati Tuhan. Mereka tidak bisa berurusan dengan Muyun. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Muyun masih memiliki penjaga boneka di sekelilingnya. Ini luar biasa. Orang ini, mengapa kamu menahan dan melepaskan penjaga boneka sampai sekarang? Berapa banyak orang yang tahu? Sebelumnya, Muyun tidak mau, tapi tidak bisa. Sekarang, pohon dunia telah kembali. Baru setelah itu dia bisa mendesak para penjaga boneka untuk melepaskan kekuatan kuat mereka. Saat ini, mata Muyun dingin. 8 putra bangsawan, akankah Kaisar Yuan tertekan saat mereka meninggal? Oh, tidak, ini jam 11. Muyun memiliki tatapan dingin di matanya. Muyun, kamu terlalu sombong. Wayang, apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat membunuh kami? Tidak. Muyun memandangi angin beku Kaisar dan berkata, bukan boneka yang membunuhmu, tapi, aku. Sebuah kata jatuh. Muyun terbunuh dengan 1 pukulan. Angin guntur tinju Shen Yang. 1 pukulan, kekuatan pamungkas, meledak pada saat ini. 10 penjaga boneka, dan Muyun bekerja sama di antara 10 orang. Tujuannya tentu saja adalah angin dan salju Kaisar. Tuhan menghormati 8, dan juga yang terlemah. 1 pukulan keluar, yang lain ingin membantu, tetapi sekarang mereka diblokir oleh penjaga boneka, dan mereka tidak dapat membantu sama sekali. Mengaum. Pada saat ini, tubuh Kaisar Feng Shui roboh dan jatuh ke cermin dalam hujan berdarah. Saat ini, Muyun tidak melihatnya dan bergegas ke sisi lain. 7 tersisa. Kaisar Feng Shuang, Kaisar Yue Sheng, Kaisar Yue Ming dan Kaisar Yin adalah 4 dewa. Bahkan jika 5 penjaga boneka dengan 10 dewa menghentikan mereka, tidak mudah untuk membunuh mereka. Muyun memandangi 3 orang gunung di Feng, di Yan Cai dan di Shen. Ketiga orang ini, Tuhan menghormati Jiuxiong. Ini sempurna untuk berlatih sendiri. Saat ini, 1 telapak tangan keluar. Ini telapak tangan Dewa Da Feng. Telapak tangan ini sangat kuat. Namun, justru karena kekuatan kuat dari cetakan telapak tangan yang selalu dikendalikan Muyun, tetapi 8 kekuatan rasa hormat Tuhan tidak cukup. Tapi kali ini, 9 kekuatan penghormatan Tuhan pecah. Selain itu, lompatan wawasan membuat Muyun merasa bahwa tubuh dan pikirannya telah meningkat dan ditempa secara signifikan. Tampar, jatuh. Dengan raungan, wajah Kaisar memutih dan sosoknya mundur. Sialan, sial. Kaisar Shen minum dan memarahi. Hanya sebentar, situasi telah dibalik oleh Muyun. Jangan katakan, orang ini, bahkan di bawah mata mereka, mencapai bobot ke-9 Tuhan. Ini tidak bisa diterima. Sekarang, Muyun ingin membunuh mereka secara bergiliran, yang bahkan lebih tidak bisa diterima. Mati, Muyun sekarang langsung diusir.
Sosok Kaisar Ginseng mengalami kemunduran. Kaisar Yancai dan Kaisar Fengshan saling bunuh. Ekspresi Mu Yun tetap tidak berubah. Ledakan langit darah Yin Yang. Dengan satu pukulan, sel-sel darah langsung menggumpal, 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Nafas yang kuat, menyebar. Kekuatan melonjak. Boom, sel darah pecah. Untuk sesaat, Gunung Di Feng dan Dian hanyalah 2 orang, sosok mereka mundur dan wajah mereka memutih. Mu Yun, seberapa kuat? Ini seperti orang yang berbeda barusan. Mereka tidak bisa membayangkan mengapa Mu Yun tiba-tiba menjadi begitu kuat. Di saat yang sama, Mu Yun sendiri juga penasaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar bisa, mulai denganmu dulu. Setelah membunuh 8 dan 9, kamu yang pertama. Mu Yun mendengus dan mulai tanpa ampun. Pada saat ini, pedang suci malam yang kosong muncul di tangan Mu Yun. Rumus penghancuran pedang Dewa Gunung langsung dipotong saat ini. Tanda pedang, di seberang cermin, menusuk Kaisar Ginseng secara langsung. Mata Kaisar Shen jelek, itu terlalu cepat, saya tidak bisa menghentikannya. Apakah kamu akan mati di sini? Dia tidak ingin mati di sini. Bersenandung, tepat pada saat ini, di antara kehampaan, dengungan dingin terdengar. Kemudian semua orang melihat jari muncul dari kehampaan. Jari itu langsung keluar, dan pedang padat Qi tiba-tiba runtuh, diikuti oleh sosok Mu Yun. Dengan raungan, Mu Yun mundur dan jatuh ke cermin. Seteguk darah dimuntahkan, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Kekosongan retak, dan master jari juga berjalan perlahan. Dia mengenakan jubah emas ungu muda, dengan tubuh panjang dan wajah agak pucat, tetapi seluruh wajahnya menunjukkan kecantikan yang aneh. Pria itu berdiri di sana dengan satu tangan di belakang dan tangan lainnya di depan. Manusia seutuhnya seperti dewa langit dan bumi. Tampaknya dengan penampilannya, langit dan bumi menjadi gelap. Di kaki kerumunan, cermin sepertinya tidak mampu menahan momentum seperti itu saat ini. Tanpa diduga, itu berderak dan retakan muncul. Pada saat itu, ada keheningan yang mematikan di sekitar. Bunuh cucuku, Mu Yun, apakah kamu bersenang-senang? Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun tertegun. Kaisar ke-9, Di Yuan. Kata-kata Kaisar Yuan jatuh, jari-jarinya menjentikkan, dan 10 penjaga boneka semuanya mundur saat ini, dengan bekas darah di permukaan tubuh mereka. Kaisar Feng Shuang, Kaisar Yue Sheng, Kaisar Yin dan yang lainnya mundur ke pemuda itu satu persatu saat ini. Lihat Kaisar Surga, lihat Kaisar Surga. 7 orang, dengan hormat dan sopan, memberikan hadiah besar. Meskipun Di Yuan adalah kakek mereka, Di Yuan adalah Kaisar Surga. Mu Yun memandang Di Yuan dan melihat dengan hati-hati. Sejak memasuki batas Chang Lan 1, nama 9 Kaisar Surgawi bergema di telingaku. Keluarga Kaisar ditakdirkan untuk menjadi musuhnya. Ini adalah pertama kalinya Mu Yun melihat Kaisar Langit. Di Yuan, melihat Di Yuan, Mu Yun tersenyum, meludahkan darah dan berkata, jari hampir membunuhku. Di Yuan, kamu kuat, kamu tidak terlihat seperti sedang menderita pukulan berat. Hanya saja orang yang telah hidup jutaan tahun begitu tua dan berpura-pura muda. Mereka terlihat lebih muda dari cucumu. Bukankah itu tidak nyaman? Ketujuh pangeran memandang Mu Yun dan tampak marah. Kaisar, tidak ada provokasi. Kaisar Yuan tidak terlalu peduli. Dia melambai dan menatap Mu Yun. Aku tidak menyangka kamu dan aku akan bertemu dalam situasi seperti ini. Mu Yun, ayahmu Mu Qingyu benar-benar bakat hantu. Dia bisa membuatmu mengubah nafas jiwamu, tapi itu tidak mempengaruhi hidupmu. Kaisar Yuan berkata dengan tenang, jika bukan karena takdir, saya khawatir saya tidak tahu. Anda bebas dan bahagia di surga ke-9 saya. Ayahku sangat kuat, tapi dia adalah anak laki-laki yang telah menipuku sepanjang hidupku. Oh, tidak, berapa banyak kehidupan. Mendengar ini, Di Yuan tersenyum. Mu Yun melanjutkan, tampaknya takdir benar-benar terbuka. Apa yang telah kamu tangkap? Ya, Kaisar Yuan mengangguk dan berkata, aku, awalnya, mungkin karena kamu terlalu lemah, meski takdir dibuka dan digunakan, aku tidak bisa menangkap apapun. Nanti, yaitu, beberapa waktu lalu, aku menarik napasmu. Terakhir kali adalah sekarang, kurasa kamu seharusnya mengalami transformasi. Mu Yun juga mengangguk, tampaknya Kaisar Surga pantas mendapatkan reputasinya. Di Yuan menolak berkomentar. Tapi aku juga penasaran, sekarang, berapa banyak kekuatan yang telah kamu pulihkan? Sulit dikatakan, tetapi dengan kekuatanmu saat ini,
kamu tidak bisa menolakku. Kaisar Yuan berkata dengan serius. Mu Yun mengangguk. Kurasa tidak ada cara untuk melawanmu. Mu Yun, ikut aku. Kaisar Yuan berkata dengan tenang, ibumu, di Gunung Suci 4 Gajah, aku tidak bisa membunuhmu, atau bahkan membiarkan ibumu pergi, selama kamu berjanji satu hal padaku. Oh, Mu Yun tersenyum, hanya duduk di tanah, menatap Kaisar Yuan dan berkata, katakan padaku, ada apa? Takdir, berikan padaku. Kata-kata Kaisar Yuan jatuh. Mu Yun tampak acuh tak acuh, tapi dia terkejut di dalam hatinya. Nasib bisa diwariskan, takdir dapat ditransmisikan. Kaisar Yuan berkata dengan samar, sebenarnya, awalnya, semua orang tidak tahu, tetapi lambat laun, semua orang tahu. Karena kamu Xiao Yao meninggal. Ya, Kaisar Yuan berkata lagi, ketika Cuye Xiao Yao adalah putra surga dengan 9 ordo, ayahku membunuhnya. Dia pikir dia bisa merebut takdirnya, menjadi putra surga dengan 9 ordo dan menguasai dunia. Aku hanya tidak menyangka kamu Xiao Yao meninggal dan takdirnya menghilang. Akibatnya, kamu muncul. Ayahku menduga mungkin takdir dan darah ada hubungannya dengan itu. Pada saat ini, mata Kaisar Yuan memiliki emosi yang tak terkatakan. Ayahmu adalah Kaisar Surga. Apa yang ingin kamu lakukan dengan 9 perintah putra surga? Mendengar ini, Kaisar Yuan mundur selangkah demi selangkah dan berdiri diam di depan Mu Yun. Ketujuh putra bangsawan itu diam dan berhati-hati saat ini. Yuan dan Mu Yun duduk dan berhenti dan bicara seperti ini. Itu omong kosong. Namun, mereka tidak tahu apa yang dipikirkan dan dilakukan Kaisar Yuan, dan tidak berani bertanya. Kaisar Yuan memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, sederhananya, itu adalah Kaisar Dewa untuk menyegel Kaisar Dewa Surgawi, tetapi tidak dapat dikenali oleh langit dan bumi. Tampaknya, hanya dengan memerintahkan putra surga bisakah kita dikenali oleh langit dan bumi. Ketika kamu mengatakan itu, aku mengerti. Jadi, keluarga kaisarmu akan membunuhku. Tidak mungkin membunuhmu. Kaisar Yuan berkata sambil tersenyum, jika kamu mau bekerja sama, kita bisa melepaskan takdir. Kamu tidak akan mati, dan aku bisa membiarkan ibumu pergi. Pada waktu bersamaan, bahkan, kamu bisa kembali ke dunia manusia, rumah kaisarku, dan tidak pernah masuk ke dunia manusia. Artinya, saya menyerahkan nomor takdir, keluarga kaisar Anda, biarkan saya menjadi pemilik tanah. Mu Yun tersenyum dan berkata, Di Yuan, semua orang sudah dewasa. Kamu telah hidup 1.000.000 tahun lebih lama dariku, mungkin lebih dari itu. Tapi jangan menipu saya sebagai anak berusia 3 tahun. Selain itu, kamu mendapatkan takdir. Kamu mungkin ingin dipromosikan menjadi kaisar dewa dan bersaing dengan ayahmu. Jika ayahmu marah dan melampiaskan amarahnya padaku, aku tidak akan menjadi putri duyung saat itu. Kaisar Yuan mengangkat alisnya. Namun, aku bisa melihat sesuatu dengan jelas dengan mendengarkanmu. Hubunganmu dengan keluarga kaisar benar-benar tidak baik. Tampaknya 9 kaisar surgawi memiliki pemikiran mereka sendiri. Hubunganmu dengan ayahmu tidak terlalu baik. Benar-benar berantakan. Aku benar-benar iri padamu sebelumnya. Kamu punya cukup banyak saudara. 9 kaisar surgawi menempati 9 alam surga. Itu untuk mendapatkan angin dan hujan. Putraku satu-satunya benar-benar menyedihkan. Sekarang sepertinya itu benar-benar tidak. Mu Yun tersenyum. Kaisar Yuan berkata lagi, Mu Yun, selalu ada hal-hal yang tidak kamu ketahui dan hal-hal yang tidak dapat kamu pahami. Di dunia, Kaisar Dewa adalah yang teratas, tetapi kamu Xiao Yao dan ayahku tidak pernah berpikir mereka benar-benar telah mencapai puncak atas. Hingga kini, pada masa banjir dan kelaparan, mereka yang menjadi Kaisar Dewa pada saat itu dapat disebut Kaisar Dewa Kuno. Kaisar Dewa Kuno, seperti Kaisar Dewa Fengtian dan Kaisar Dewa Xiao Yao, adalah dua hal yang berbeda. Dan bagaimana dengan gelar kuno Tuhan dan Kaisar pada waktu itu? Itu tidak sebanding dengan gelar dewa dan kaisar di zaman kuno dan hari ini. Masa banjir dan kelaparan adalah sebuah misteri. Kaisar Yuan memandang ke langit dan berkata, menurutmu apa yang ditunggu oleh banyak dewa dan kaisar kuno dan modern? Menunggu kesempatan untuk menunjukkan kelaparan di dunia. Dalam kesempatan ini, Anda mungkin. Begitu kelaparan muncul, semua kalangan akan sangat terpengaruh. Ini adalah bahaya sekaligus peluang. Kaisar Yuan memandang Mu Yun dan berkata, dalam kesempatan ini,
banyak orang ingin memanfaatkan kesempatan ini, dan saya juga ingin memanfaatkan kesempatan itu. Dan kesempatanku adalah kamu. Bukan hanya aku, 8 saudara laki-lakiku, semua kesempatan ada padamu. Pada saat ini, Mu Yun menatap di Yuan. Lagi pula, kamu masih harus membunuhku. Kaisar Yuan menggelengkan kepalanya ketika mendengar pidato itu. Kamu tidak mengerti. Kaisar Yuan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu asal-usul nama dunia Changlan? Mu Yun menggelengkan kepalanya. Kaisar Yuan berkata lagi, Changlan, di masa banjir dan kelaparan, Changlan God Emperor, Changlan Wanji. Semua ini, kamu tidak tahu banyak, dan aku tidak tahu banyak. Mu Yun, kamu adalah penghubung. Ayahku bahkan curiga jika Kaisar 9 nyawa mati, mungkin segala sesuatu di masa banjir dan kelaparan akan secara bertahap mengungkap puncak gunung es. Tapi jelas tidak. Kalau begitu, jika kamu menangkapmu, kamu menangkap harapan. Kaisar Yuan memandang Mu Yun dan berkata lagi, selama bertahun-tahun, aku telah mencarimu, bukan hanya aku, tapi juga mereka. Tapi sekarang, akulah yang menemukanmu. Mu Yun bertepuk tangan dan berdiri. Itu sangat sulit bagimu. Kaisar Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pergi ke paviliun Kaisar Yuan di Gunung Suci Sixiang bersamaku. Ibu dan anakmu bisa bersatu kembali. Kaisar Yuan mengucapkan sepatah kata, mengangkat telapak tangannya sedikit dan meraihnya ke arah Mu Yun. Melihat telapak tangannya, mata Mu Yun sedikit terpana. Kamu tidak benar-benar di sini. Bisakah kamu membawaku? Sepatah kata jatuh, dan Kaisar Yuan sedikit gemetar. Mu Yun langsung, dan tripod hancur. Oven, di surga dan bumi melepaskan magma panas di sekitar tubuh Mu Yun saat ini. Di Yuan, di masa kejayaanmu, kamu dapat memisahkan diri bersama, atau kamu dapat menangkapku. Tidak, kamu dapat menghancurkanku dalam sekejap. Tapi sekarang, kamu tidak berada di masa kejayaanmu. Saat ini, aku tidak bisa berpisah. Selamat tinggal, sebuah kata jatuh, dan Mu Yun melengkungkan tangannya. Kaisar Yuan mengerutkan kening lagi. Saat berikutnya, tiba-tiba, cermin itu pecah. Semua angka ditangguhkan di udara. Saat ini, di bawah cermin, ada lautan darah. Tanpa ragu, Mu Yun terjun ke lautan darah dan menghilang. Pada saat yang sama, jari Kaisar Yuan sedikit, tetapi dalam sekejap, sidik jarinya menghilang ke lautan darah, tetapi ditelan oleh darah dan menghilang. Melihat pemandangan ini, Kaisar Yuan mendengus dan meraihnya dengan satu tangan. Lautan darah bergulung, goresannya hilang lagi. Pada saat ini, Kaisar Yuan akhirnya acuh tak acuh. Hari yang cerah, Yin Fu, apa artinya? Kata-kata Kaisar Yuan jatuh, kekosongan terbelah. Aku namong kamu, penguasa istana surgawi Yin Yang dan istana susunan surgawi. Di surga berikutnya, penguasa istana artefak, surga ajaib. Mereka muncul, memandang di Yuan dan melengkungkan tangan. Saya telah melihat 9 kaisar surgawi. Saya telah melihat 9 kaisar surgawi. Kaisar Yuan melihat mereka dan bersenandung, di mana Mu Yun? Kaisar surga ke-9, tempat ini cukup unik. Ini adalah tempat di mana 2 kaisar besar keluargaku menghukum dan membunuh mereka yang melanggar aturan istana di istana surga. Untuk waktu yang lama, saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal di sini. Mereka mengumpulkan darah di kolam. Kumpulan darah ini cukup aneh. Bahkan orang dewasaku tidak dapat dengan mudah terlibat. Semakin kuat kekuatan mereka, semakin mereka akan terpengaruh oleh pemikiran di kumpulan darah dan membuat diri mereka tersesat, kata Namong Yesu. Saya harap 9 kaisar surgawi dapat belajar dari saya. Bersenandung, Kaisar Yuan mendengus. Bukankah itu yang kalian tunggu-tunggu? Kaisar Yuan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin mengambil Mu Yun sebagai milikmu? Tuan Jiu Tiandi. Namun, sesepuh Wan Tian berkata sambil tersenyum, jika tuanku berpikir seperti ini, dia akan menangkap Mu Yun ketika surga Yin yang dibuka. Mengapa kita menunggu sampai Kaisar ke-9 mengetahuinya? Urusan Changlan, dewa-dewa kuno dan kuno, kalau tidak, bisakah surga ke-9-mu begitu stabil? Mendengar ini, Kaisar Yuan berkata dengan acuh tak acuh, kamu mengancamku. Beraninya kamu, surga ajaib berkata lagi, karena orang dewasa tidak berani masuk, dampak masuk di bawah raja masih relatif kecil. Kaisar Yuan memandangi beberapa putra aristokrat di sekitarnya. Tuhan menghormati 9 dan Tuhan menghormati 10. Sangat kuat, namun, untuk Sang Mu Yun, dia akan mati.
Mengirimnya juga merupakan jalan buntu. Kalau begitu, Kaisar akan tinggal di sini. Kaisar Yuan mendengus dan duduk bersila. Kalian, keluar. Kaisar Yuan berkata lagi, beritahu 3 kaisar untuk menyatukan surga ke-9 dan melenyapkan 6 kelas 2. Setelah sepatah kata, Kaisar Yuan menutup matanya dan bermeditasi, mengabaikan Namong Ye dan Huan Tian. Kaisar Feng Shuang, Kaisar Feng Shan, Kaisar Yue Sheng, Kaisar Yue Ming, Kaisar Yan Cai, Kaisar Yin dan Kaisar Shen mundur satu persatu. Namong Ye dan Huan Tian tidak berbicara dan pergi dari sini. Di lautan darah, Kaisar Yuan berdiri diam. Betapa sombongnya. Huan Tian pergi dan memarahi, sebelum kekuatannya habis, dia sombong dan memiliki kemampuan. Jika dia pergi dengan sombong bersama Kaisar, dia tidak akan mati. Itu saja. Namong Ye tersenyum dan berkata, bagaimanapun, Di Yuan adalah putra Diming. Jika Diming benar-benar menyinggung dan mati, tidak mudah bagi kedua orang dewasa itu untuk menghadapinya. Surga ajaib tidak peduli, Kaisar Ming. Bahkan jika Kaisar Ming kembali, menurutku Mu Qingyu bukanlah tunggul yang bagus. Mereka mengucapkan beberapa patah kata dan menghilang. Tampaknya kedamaian telah dipulihkan di surga Yin Yang. Pada waktu bersamaan, pada hari ke-9, Gunung Suci Sixiang. Tubuh asli Kaisar Yuan muncul lagi di depan istana yang dikelilingi rantai. Ye Yuxi, berpakaian biru, ramping dan anggun, dan berdiri perlahan. Di Yuan, kamu telah bekerja lebih keras dari biasanya. Apa, kamu naksir aku? Ketiadaan 1 hari seperti 3 hari musim gugur. Kamu olok-olok puisi. King Di, apakah benar-benar bagus menjadi gayung bersambut? Kaisar Yuan berkata dengan samar, sekarang, di Changlan, kita tidak bisa menunggu gelar dewa dan kaisar di zaman kuno. Hanya 3 saudara laki-lakimu yang bertanggung jawab atas reruntuhan suci Xiaoyao yang dibangun oleh ayahmu dengan sepenuh hati. 3 kaisar bisa disebut Tuhan. Aku tahu, tapi, keluarga Ye bukan satu-satunya di reruntuhan suci Xiaoyao. Keluarga Xiao, Namong, Jun, Tuoba, Huang dan Chu bukanlah teman baik. Jika kamu tidak di sini dan suamimu tidak ada di sana, reruntuhan suci Xiaoyao adalah sepotong lemak. Semua orang pasti menginginkannya. Kamu juga mau. Kalau begitu pergilah makan. Ye Yuxi tidak peduli dan berkata, lihat 9 kaisar surgawimu. Apa yang dapat kamu lakukan tanpa Kaisar Ming? Bukan karena ayahmu para dewa tidak, jika kamu yakin Kaisar surga sudah mati sekarang, diperkirakan kamu akan menjadi yang pertama mati. Kaisar Yuan tersenyum dan tidak berbicara. Apa, kamu ingin mengeluarkanku? Ye Yuxi tersenyum lagi, jika kamu membiarkanku keluar, aku berjanji, yang pertama adalah membunuhmu dulu. Kaisar Hijau benar-benar memiliki temperamen yang tidak biasa. Aku khawatir Kaisar akan memperlakukanmu sebagai harta karun di dunia ini. Omong kosong, suamiku tidak memperlakukanku sebagai harta. Apakah kamu memperlakukanku sebagai harta? Diburu-buru oleh Ye Yuxi, Kaisar Yuan tersenyum dan tidak peduli. Selama bertahun-tahun, mereka telah berkomunikasi seperti ini. Aku khawatir waktu menganggurmu akan berakhir. Kaisar Yuan berkata sambil tersenyum. Mu Yun muncul. Mu Yun, Yuner. Ye Yuxi memandang Di Yuan dan berkata dengan serius, apakah kamu sudah menemukannya? Itu benar. Kaisar Yuan berkata lagi, suamimu memang seorang pria yang kaya. Dia telah menghapus nafas jiwanya, atau itu adalah penutup. Hanya saja, bagaimanapun juga, itu adalah putra dari 9 nyawa. Kami juga telah melihat putra dari 9 nyawa. Nafas pembukaan surga tidak dapat diubah. Sayang sekali dia melarikan diri ke lautan darah di surga Yin Yang. Begitu ucapan ini keluar, mata kamu Yuxi menjadi dingin. 2 rubah tua, Yang Tian dan Yin Fu, sudah cukup buruk. Mereka membunuh orang untuk menyempurnakan boneka, memadatkan gas darah, dan melatih keterampilan darah, tetapi mereka gagal. Di lautan darah, meskipun itu adalah wilayah yang dominan, ia tidak berani memasukinya. Tidak heran kamu tidak mengikuti. Mendengar ini, Kaisar Yuan menatap Ye Yuxi. Tapi dia masuk, mungkin mati. Mati. Jika aku mati, aku akan keluar dan memiliki satu lagi dengan Mu Qingyu. Itu masih putra surga. Apakah kamu percaya? Jika kamu mati, kamu akan kehilangan lebih banyak. Tunggu saja, terus membungkuk dan sembuhkan lukamu, dan aku akan membiarkan suamiku memukulmu lagi. Mendengar ini, Kaisar Yuan menarik dari sudut mulutnya. King Di, dikatakan bahwa dia pemarah dan agak jantan.
Tentu saja, Di Yuan, jangan buang waktu denganku. Putraku mati begitu mudah. Ye Yuxi mencibir, aku akan mati sejak lama. Sudut, mulut Kaisar Yuan bergerak. Apakah kamu tahu kemana Mu Qingyu pergi? Pergi temukan ayahmu. Temukan ayahmu. Mu Qingyu memenggal kepalanya dan rumah kaisarmu akan selesai. Kaisar Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Mu Qingyu bertarung denganku dan lebih terluka daripada aku. Apakah kamu tidak percaya? Ye Yuxi berkata sambil tersenyum, orang yang bertarung denganmu adalah bagiannya. Dia bertarung dengan ayahmu. Kalau tidak, dia akan membunuhmu. Katakan kamu bodoh, kamu benar-benar bodoh. Ye Yuxi berkata lagi, Mu Qingyu ada di tempat teduh. Jangan khawatir, cepat atau lambat, Yin akan membunuhmu, dan kemudian Yin akan membunuh ayahmu. Oh, omong-omong, lihat orang miskinmu, ceritakan lebih banyak. Ye Yuxi berkata sambil tersenyum, menurutmu mengapa Changlan terbagi menjadi 9 alam surga, tetapi alam surga ke-9-mu adalah ayam terlemah. Karena beberapa orang tidak ingin membuat surga ke-9 Anda kuat, mereka telah menghalangi jalan bagi banyak seniman bela diri untuk dipromosikan ke dunia. Aku tahu kamu tahu ini, tapi kamu tidak tahu siapa yang melakukannya. Semakin kuat kekuatan surga ke-9, semakin kuat kekuatan pribadimu. Seseorang telah memblokir semua orang, siapa itu? Tebak sendiri. Di Yuan, kamu diamkan aku di sini. Aku tidak bisa keluar, tapi kamu tidak bisa membantuku. Tapi menurutmu aku dalam bahaya. Suamiku bersaksi kepada Kaisar Dewa, dan putraku akan segera menjadi Kaisar Dewa. Pada saat itu, ayah dan anakku akan berperang bersama dan menyelamatkanku. 3 orang dalam satu keluarga dan 3 kaisar akan memukulmu sampai mati. Kalau begitu lihatlah 8 saudara laki-lakimu. Siapa yang akan menonjol untukmu? Mendengar kata-kata Ye Yuxi, mata Di Yuan menjadi semakin jelek. Aku benar-benar berpikir aku atas nama Kaisar Langit ke-9. Semua orang mengira kamu adalah Kaisar saat ini. Di surga ke-9 saja, selain Gunung Yuanshan, salah satu dari 9 area terlarang, dan Gunung Suci Sixiang ditempati oleh Kaisar Yuange Anda, 7 tempat lainnya, Kaisar dan Dewa kuno tidak mati, tidak banyak. 1 dari 4 Gunung Suci Gajah dibunuh oleh Anda pada awalnya, dan kemudian Anda dipromosikan ke posisi Kaisar dari surga. Dewa kuno Yuan Hao di Gunung Yuanshan diperkirakan telah dipukul sampai mati oleh orang-orang di Paviliun Tianji. Yin dan Yang kuno, Yin dan Yang kuno. Dewa Tibet kuno dari kuil Tibet. Ada juga pulau api penjara yang ganas, wilayah laut berdarah, jurang gelap, gunung kuno tanpa aliran. Bukankah begitu? Jika kamu ingin membunuhmu, kamu akan selesai segera setelah Dewa kuno dan Kaisar dari 2 area terlarang keluar. Aku benar-benar berpikir kamu masih mengendalikan semuanya sekarang. Kaisar Yuan mendengus. Kamu Yuxi, apakah kamu begitu percaya diri? Kaisar manusia sangat kuat, tetapi putramu tidak kuat sekarang. Bisakah kamu melarikan diri ke lautan darah dan aman? Bahkan jika aku bisa selamat, aku akan memaksanya untuk muncul. Di surga ke-9, karena seseorang telah menyegel batasku dan jalan prajurit untuk memasuki batas, di surga ke-9, seharusnya hanya ada Kaisar Yuange kita, keberadaan yang paling kuat. Kata-kata Kaisar Yuan jatuh, mendengus dan pergi. Ye Yuxi berdiri di tempat, diam. Bajingan, bajingan, Ye Yuxi memarahi rendah. Saya tidak tahu apakah akan memarahi ayah dan anak Diming dan Di Yuan, atau ayah dan anak Mu Qingyu dan Mu Yun. Pada waktu bersamaan, Kaisar Yuan berjalan keluar dari lembah. Kaisar Qingze, Kaisar tak tertandingi dan Kaisar Tongtian keluar satu persatu. Semua seni bela diri di Paviliun Yuan Kekaisaran akan membuat klan Singa Guntur 9 tiang, klan Serigala Serakah Melahap Langit, klan Kera Es Area Salju dan 3 klan utama bekerja sama dengan Paviliun Yuan Kekaisaran untuk menghancurkan klan Suanyao yang menyala-nyala, klan Minjiagui King Kong dan klan Ular Jiao Hitam bersayap 8 terlebih dahulu. Hancurkan Sekte Taiyin, Rumah Besar Dandi, dan Paviliun Senjian lagi. Paviliun Kaisar Yuan, menyatukan batas Yuan, tidak akan pernah membiarkan keberadaan kelas 2. Menyerah atau mati. Di Yuan bergumam, 3 sisi Sekte Taiyin, Rumah Dandi dan Paviliun Senjian, menyerah dan bunuh. Mendengar ini, mata ketiga kaisar sedikit berubah. Ayah? Ya, Kaisar Qingze membungkuk sendiri. Kita seharusnya menghancurkan kekuatan diri sendiri ini satu persatu. Kaisar Qingze mengangkat tangannya dan berkata, ayah bijak. Kaisar Yuan berkata lagi,
yang kuinginkan adalah perang berdarah. Jika kamu tidak menyerah, kamu akan menghancurkan keluarga, tidak hanya pasukan kelas 2, pasukan kelas 3, dan pasukan kelas 4. Aku ingin darah di seluruh jurang. Ayah, jadi, Kaisar mengerutkan kening dan berkata, apakah itu akan menyebabkan perubahan di langit dan bumi? Aku hanya ingin mengubah dunia. Suara Kaisar Yuan agak dingin dan berkata, saya ingin melihat siapa yang menyegel promosi 9 seni bela diri dunia saya. Dan semakin aku membunuh, semakin aku bisa mengandalkan Arrai untuk pulih. Begitu ucapan ini keluar, Kaisar Qingze, Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian semuanya mencerahkan mata mereka. Di Yuan adalah inti dari paviliun di Yuan. Di Yuan terluka, dan semua yang ada di paviliun di Yuan diregangkan. Tapi begitu di Yuan dipulihkan, paviliun di Yuan masih menjadi yang terkuat di surga ke-9. Lakukan, ya, 3 sosok pergi perlahan. Kaisar Yuan melihat sekeliling, paviliun dan paviliun, cemerlang. Namun, di bawah kemuliaan ini, ada seseorang yang ingin menahannya. Siapa itu? Kaisar akan menemukanmu, sementara itu. Paviliun di Yuan, Kaisar Qingze, Kaisar tak tertandingi dan Kaisar Tongtian datang ke medan seni bela diri. Saat ini, ribuan seniman bela diri berkumpul di bidang seni bela diri. Tuhan, semuanya adalah alam dewa. Pada saat ini, Kaisar Qingze berkata, penjaga Tuhan yang pertama. Ya, 4 angka, sekarang keluar. Kaisar, Diping, Kaisar Xuan, Kaisar Yuan, Kaisar Qingze memandang dirinya sendiri. Kekuatan keempat orang ini juga turun, tapi mereka masih menjadi ranah raja dunia. Pergi denganku. Ya, tiba-tiba, puluhan ribu dewa, dengan denyut nadi Kaisar Qingze, langsung menembus udara. Kaisar Wushuang berjalan keluar saat ini dan melihat ke medan seni bela diri, penjaga Tuhan yang kedua, pergilah bersamaku. Penjaga dewa ketiga, ikut aku. Dalam sekejap, puluhan ribu dewa meninggalkan paviliun Yuan Kekaisaran bersama ketiga kaisar. Dan sekarang, surga Yin Yang, lokasi keluar, perlindungan 9 kaisar bukan lagi bayangan kosong yang tersembunyi di angkasa. Tapi berdiri di langit, 9 sosok menunjukkan nafas yang kuat. 9 raja. Di saat yang sama, tidak jauh dari situ, sosok Dao Dao juga berdiri di semua sisi. Kongres Nasional ke-9 dan pasukan kelas 2, banyak dewa dan Jiuchong berkumpul di sini, tidak hanya dewa dan Jiuchong, tetapi juga dewa dan 10 Chong. Pada saat ini, kedua belah pihak tampaknya gayung bersambut. Bi Qingyu, Meng Zimo, kamu Sueki dan yang lainnya memiliki awalnya, penjaga 9 kaisar memblokirnya, tetapi mereka tidak tahan dengan tekanan dari semua pihak, yang membuat murid kelas 2 muncul sekarang. Namun, 9 kaisar agung itu sombong dan tidak membiarkan semua orang pergi. Saat ini, pintu masuk dan keluar Tianyu. Beberapa tokoh muncul saat ini. Itu 7 anak laki-laki. Ketika 9 kaisar melihat 7 putra, mereka mengangkat tangan dan memberi hormat satu demi satu. Meski kekuatan 9 kaisar besar lebih kuat dari putra-putra dunia. Tetapi putra dunia, bagaimanapun juga, adalah putra dunia. Selain itu, Kaisar Feng Shuang, Kaisar Yue Sheng, Kaisar Yue Ming, dan Kaisar Yin semuanya adalah 10 aspek penghormatan Tuhan. Tidak butuh waktu lama untuk pulih ke ranah raja. Keempat orang itu berjalan keluar dan menatap petarung kelas 2 dengan mata yang buruk. Saat ini, Nyonya Yuerong dari Sekte Taiyin, Rumah Danti, yang menganjurkan Wuji, utusan pedang surgawi, utusan pedang bumi dan utusan pedang manusia dari paviliun pedang ilahi semuanya hadir. Ada yang salah. Nyonya Yuerong mengerutkan kening dan berkata, orang-orang di paviliun di Yuan sangat aneh. Zhang Wuji memandang Meng Zimo dan Miao Xianyu di sekitarnya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, di mana Mu Yun? Dia tinggal dan berkata dia akan pergi ke kolam darah untuk mencari tahu, tetapi anak Tuhan, hanya ada sedikit. Meng Zimo tidak mengerti saat ini. Mereka pergi. Tapi apa yang terjadi kemudian? Awalnya, dia adalah putra dari 9 bangsawan. Sekarang ada 7. Dan, ada perasaan tercekik. Ini tidak seperti membunuh Mu Yun dan pulang dengan kemenangan besar. Pada saat yang sama, keluarga Xuan Yao yang berapi-api. Xuan Tianlang menatap ibunya Han Min. Han Min. Keluarga api Xuan Yao adalah pemimpin dari 5 pembuluh darah dan kekuatan yang kuat dari 9 dewa. Mu Yun. Han Min akhirnya menyebutkan sebuah nama saat ini. Ibu, ada apa? Xuan Tianlang berkata tanpa daya.
Sejak saya menceritakan semuanya pada ibu saya masih bingung. Mu Yun itu, aku ingin melihatnya. Han Min berkata perlahan, dasar bocah bau, kau tidak bisa melakukan apapun sendiri. Mendengar ini, Suan Tianlang tertindas untuk sementara waktu. Apa masalahnya? Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi saya dimarahi. Hati Han Min penuh dengan pikiran. Awan, nama belakangmu, apakah itu suatu kebetulan? Saat itu, Ye Yuxi mengatakan bahwa anaknya bernama Yun. Dia juga diundang ke reruntuhan suci Xiaoyao untuk mengadakan pesta pernikahan. Namun akibatnya, sebelum pesta pernikahan dapat diadakan, 9 kaisar surgawi mengepung dan membunuh Mu Qingyu dan Kamu Yuxi. Bocah bajingan ini, semakin Han Min memikirkannya, semakin kusut, bukan? Satu tangan, memegang lengan Suan Tianlang, wajah Suan Tianlang sangat indah. Jika bukan karena suasana serius di sini, dia pasti sudah berteriak. Di sisi lain, Qi Wanyu, penguasa 4 pembuluh darah, sangat marah. Suan Wutian sudah mati, harapannya sudah mati, tapi Suan Tianlang masih hidup, dan Tuhan menghormati 4. Pada saat yang sama, 3 pembuluh darah utama Suan Fangtian, tapi sekarang wajahnya tenang. Dia setia kepada Patriark. Pertarungan antara 4 urat dan 5 urat memiliki sejarah yang panjang. Dia tidak ingin bergabung. Berdiri di samping Suan Fangtian adalah Suan Lin. Suan Lin sedikit tidak yakin saat ini. Kakakku, apa yang kamu pikirkan sekarang? Kata-kata Suan Tianlang telah diteruskan. Tapi kakak tampaknya tidak peduli. Benar-benar tidak peduli, atau berpura-pura. Di sisi lain, klan Singa Guntur 9 Kutub, klan Serigala Seraka Pemakan Langit dan klan Kera Es Area Salju cukup tenang. 1 Lei Hulei Tampan dan 2 Lei Hulei Mingkun. 1 Pedang Serigala Raja Serigala, 2 Pisau Serigala Raja Serigala, 3 Angin Serigala Raja Serigala. Dan Yuan Fangyu, wakil kepala keluarga Kera Es di area salju. Orang-orang ini jelas berdekatan. 3 ork besar berlindung di paviliun Kaisar Yuan. Ketika orang-orang keluar, mereka tidak bisa menyembunyikannya. Semua pihak takut dengan ketiga pihak tersebut. Ming Xuan Hao dari keluarga kura-kura Vajra Mingjia. Dragon West Yuan dari keluarga ular naga hitam bersayap. 8. Kedua orang ini juga bingung sekarang. Apa perjalanan ke surga Yin Yang? Tampaknya situasi di seluruh jurang berbeda. Setiap orang tampaknya saling waspada di antara 9 kekuatan, ada yang menghormati Tuhan 9 kali, atau bahkan Tuhan 10 kali. Pada saat ini, Kaisar Feng Shuang melihat pelindung 9 kaisar. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Yihu bertanya. Kaisar surga datang secara terpisah dan menghadapi Mu Yun di dalam. Mu Yun adalah putra dari 9 ordo, dan putra dari Kaisar Manusia dan Kaisar Hijau kembali dari reinkarnasi. Kaisar Feng Shuang mengatakan ini dan merasa pahit di hatinya. Ini benar-benar putra Randy dan King Di. Mereka tidak menyangka bahwa sebuah kata akan menjadi peribahasa. Sungguh, Yihu juga terkejut saat ini. Sebelumnya, Kaisar surga mengatakan bahwa Kaisar ke-9 ada di sini. Tanpa diduga, itu benar-benar ada di sini. Bagaimana dengan orang-orang ini? Kaisar Yihu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat para pejuang kelas 2 dari Kongres Nasional ke-9. Tidak masuk akal untuk berhenti. Ya, saat ini, Yihu keluar dan melihat seni bela diri dari semua pihak. Perjalanan ke surga Yin yang telah berakhir, dan semua seni bela diri dapat pergi. Sebuah kata jatuh, dan banyak orang bernafas. Siapa yang tahu apa yang diinginkan orang-orang di paviliun di Yuan? Untungnya, biarkan mereka pergi sekarang. Tunggu, pada saat ini, sesosok menerobos udara. Nafas yang kuat, menyebar. Secara mengesankan, dia juga orang kuat yang menghormati 10 alam Tuhan. Tuan Lin Yue, sangat sopan melihat pria itu, 9 kaisar dan 7 putra. Perintah Kaisar, pria itu membuka mulutnya dan berkata, mulai hari ini, semua kekuatan di perbatasan Yuan menjadi milik paviliun Kaisar Yuan. Mereka yang melawan, tidak ada amnesti untuk membunuh. Sekte Taiyin, Rumah Dandi, Paviliun Senjian, bunuh tanpa amnesti, menyerah dan bunuh. Begitu ucapan ini keluar, ada saat hening di luar surga Yin Yang. Apakah Anda mendengar saya benar? Nyonya Yue Rong berkata dengan dingin, Lin Yue, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Lin Yue memandang Yue Rong dan berkata dengan lemah, aku tahu. Setelah sepatah kata, Lin Yue melihat perlindungan 9 kaisar dan berkata,
9 dan 3 kaisar telah memimpin pasukan menuju 3 keluarga binatang buas dan 3 gerbang utama. Kamu, bunuh orang-orang ini untuk saat ini, kata Lin Yue dengan tenang. Meskipun Lin Yue adalah dewa dengan 10 rasa hormat, tampaknya dia tidak sebaik 9 kaisar agung, tetapi 9 kaisar agung lebih menghormati orang ini daripada 7 putra bangsawan. Saat ini, Sekte Taiyin, Rumah Dandi, Paviliun Senjian, dan lainnya semakin dekat. Klan Xuanyao yang berapi-api, klan kura-kura Vajra Mingjia, dan klan ular Jiao Hitam bersayap 8 juga dekat satu sama lain. Hanya 3 kelompok, kelompok Serigala Serakah, kelompok Singa Guntur 9 Tiang dan kelompok Raes di area salju, tidak banyak berubah, tetapi memiliki sikap teatrikal. Lakukan sekarang, kata Lin Yue tanpa ragu. Pada saat ini, 9 kaisar juga mengerutkan kening. Apakah kaisar surga mendapat rangsangan? Ini sudah jelas, tetapi akan ada perang nyata dan banyak hal tak terduga akan terjadi. Namun, Lin Yue adalah juru bicara kaisar surga. Secara alami, dia tidak bisa berbicara omong kosong. Membunuh. Dalam sekejap, 9 penjaga kekaisaran menembak dalam sekejap. 9 raja dunia. Ke-9 orang ini saja sudah cukup untuk menyapu 6 pendekar yang hadir, belum lagi ribuan prajurit elit. Pada saat ini, pemandangan tiba-tiba menjadi tegang. Nyonya Yuerong bersenandung, Paviliun di Yuan, apakah jelas Anda ingin memakan kami? Saya hanya tidak tahu apakah Paviliun di Yuan saat ini memiliki kemampuan ini. Jika kamu masih kelas 1, kami akan membunuhmu. Jangan lupa, kamu tidak di Yihu mencibir.